Teka-teki mengenai penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat hingga kini belum terjawab. Sementara itu tewasnya 4 orang akibat kelaparan mulai dipertanyakan. Kami akan membahasnya bersama kriminolog Monica Margaret. Selamat sore, Mbak Monica. Selamat sore, Mas dan Mbak. Oke, Mbak Monica, dalam peristiwa ini adakah indikasi atau tanda-tanda yang bisa dilihat terkait potensi terjadinya kriminalitas, Mbak? Iya, pada dasarnya kasus sekeluarga tewas ini ya di daerah Kalideres ini butuh penyidikan kepolisian lebih lanjut ya Mas ya, untuk bisa membuktikan nanti atau mendapatkan apa ya semacam petunjuk-petunjuk gitu ya, apakah memang kejadian ini disebabkan karena kasus-kasus kejahatan lainnya gitu ya Mas ya. Artinya bisa dilihat nanti dari hasil penyidikan kepolisian, misalnya kan ini masih simpang siur ya, infonya ada kendaraan yang hilang dari rumah tersebut gitu ya. Kemudian kalau dari hasil otopsi itu jelas gitu ya, dari Rumah Sakit Polri jelas hasilnya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan gitu. Jadi ini yang masih harus dibutuhkan penyidikan lebih lanjut untuk membuktikan bahwa apakah memang terjadi tindak kejahatan pada kasus tewasnya sekeluarga ini. Baik, Mbak Monica, jika memang tidak terjadi kriminalitas di sini, apa kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya buat orang sampai misalnya ini adalah bunuh diri, karena bunuh diri melaporkan diri adalah bunuh diri yang sebenarnya paling menyakitkan. Iya, sebelum kita berasumsi bahwa ada dugaan bunuh diri, sebenarnya ada kronologis yang aneh gitu ya Mbak ya, ketika kasus ini diperjelaskan di media gitu, bahwa ternyata dari hasil otopsi rumah sakit itu membuktikan bahwa waktu meninggalnya masing-masing korban itu kan berbeda-beda ya. Iya, betul. Ini yang menjadi pertanyaan gitu. Ini yang saya tadi sampaikan. Ini yang menjadi pertanyaan aneh gitu ya. Berarti ketika ada satu korban yang awal sudah meninggal, masih ada korban yang sekarang menjadi korban akhirnya gitu ya, pada saat itu masih hidup gitu ya. Dan paling tidak melakukan interaksi sosial dengan tetangga. Ini juga diberitakan di media gitu ya. Ada tetangga sempat kalau nggak salah mau ada pemeriksaan jemantik air ya, nyamuk gitu ya. Nah itu yang boleh digali gitu ya, jadi petunjuk awal kepolisian gitu ketika ada warga atau tetangga yang berinteraksi dengan korban yang pada saat itu masih hidup. Karena dari media juga kita lihat beritanya bahwa sebenarnya tetangga gitu ya, kurun waktu mulai dari sekitar Februari itu sudah mencium bau-bau menyengat gitu ya, bau-bau busuk gitu ya dari rumah tersebut tuh. Cuman karena memang interaksi sepertinya gitu ya, keluarga ini gitu di dalam rumah ini tidak punya keterbukaan atau tidak mau berinteraksi dengan tetangga-tetangga mereka, lantas ini menyebabkan kecurigaan. Mungkin digali dari situ dulu sebelum kita bilang bahwa ini adalah upaya bunuh diri. Kalaupun ini adalah upaya bunuh diri, mungkin bisa dilihat dari bukti-bukti yang ada di TKP gitu ya, apakah memang ada bukti-bukti yang mendukung menjadi pencetus upaya bunuh diri. Misalnya kan diinfokan ada ditemukan kapur barus gitu ya di sekitar jenazah korban pada saat itu. Nanti bisa dilihat kalau misalnya masih ada gitu ya, karena sifat kapur barus kan menyublin dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya Mbak ya, bila tidak terkena cairan. Nanti di situ bisa dilihat apakah kapur barus itu memang digunakan sebagai upaya bunuh diri gitu ya, karena misalnya ada jumlah yang sangat banyak di dalam rumah pada saat itu gitu ya. Nah jumlah yang sangat banyak ini juga ada dua opsi gitu, ada dua asumsi bahwa misalnya yang pertama bisa digunakan sebagai aksi bunuh diri gitu ya, dengan mengkonsumsi kapur barus tersebut, atau hanya dengan pengapnya ruangan sehingga hanya tercium uap dari kapur barus tersebut, atau kapur barus tersebut yang kedua hanya dijadikan sebagai pengurang rasa bau gitu ya Mbak ya, terhadap korban-korban yang sudah meninggal sebelumnya oleh korban-korban yang ternyata pada saat itu masih hidup. Oke, Mbak, kalau dilihat dari profiling atau juga relasi antara korban sekeluarga dengan tetangga sekitar kan cenderung tertutup. Apakah dari sini juga bisa ditelusuri bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada korban? Misalnya muncul asumsi di publik bahwa korban sekeluarga ini penganut dalam tanda kutip aliran tertentu seperti itu. Apakah ini juga bisa akan ditelusuri dari sana?
Iya tentu, itu juga bisa menjadi petunjuk awal dari penyidikan kepolisian ya Mas ya. Mungkin nanti bagian psikolog forensik nanti yang akan melakukan wawancara gitu, atau misalnya yang melakukan diskusi dengan warga-warga di sekitar gitu ya, atau orang-orang tetangga-tetangga di sekitar yang biasa berinteraksi dengan mereka, atau bahkan keluarga-keluarga dekat ya Mas ya. Jadi nanti di situ bisa dilakukan misalnya pengajuan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana sebenarnya kehidupan di dalam satu keluarga ini. Apakah memang di dalam satu rumah itu 4 orang keluarga tersebut, kan kalau kalau di media kan disebutkan satu itu statusnya sebagai paman gitu ya. Ya. Apakah memang sudah lama tinggal bersama satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, atau seperti apa hubungan kekeluargaannya, dari situ bisa ditelusuri. Baik, menurut polisi juga menyita buku-buku dan CD yang hingga saat ini kami masih belum tahu sebenarnya isi dari buku-buku dan CD itu apa, jika memang benar ini penganut kepercayaan tertentu yang kemudian dengan cara melaparkan diri bisa, let's say menurut mereka menuju surga atau menuju nirwana. Ini mereka pun sama keluarga sudah tidak kontak selama 20 tahun, sudah putus kontak selama 20 tahun. Mungkinkah salah satu ini yang kemudian menjadi pencetus, kemudian mempengaruhi yang lain dan akhirnya menjadi eksekutor yang terakhir meninggal dunia? Oke, kalau ada kemungkinan seperti itu tentu nanti dari hasil catatan-catatan tersebut di buku-buku tersebut gitu ya Mbak ya, atau semacam catatan harian gitu ya yang ditulis di dalam buku tersebut nanti bisa diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Artinya kalau memang mereka dalam satu keluarga memang menjadi penganut aliran kepercayaan tertentu gitu, ada kemungkinan besar bahwa mereka mengalami tekanan-tekanan sosial gitu. Ketika memang mereka dengan aliran yang mereka percayai itu tidak umum untuk berlaku di masyarakat kita di Indonesia gitu. Mereka takut tidak diterima oleh masyarakat luas, lantas mereka melakukan misalnya ritual karena kepercayaan sesatnya itu sendiri, lantas mereka langsung menghubungkan komunikasi dengan para keluarga atau bahkan dengan para tetangga sekitar, itu sangat mungkin. Nah, kemudian dilihat bahwa nanti ditelusuri bentuk atau aliran sesat seperti apa sih gitu ya yang mereka memang percayai gitu. Lantas nanti di situ dikaji lebih lanjut apakah kelompok-kelompok penganut aliran sesat tersebut ada juga gitu ya yang melakukan hal yang serupa. Misalnya kita dalam hal ini dugaan gitu ya Mbak ya, dugaan upaya bunuh diri dengan ajaran kepercayaannya bahwa dengan bunuh diri mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan segala macam. Baik, terima kasih Mbak Monica Margaret telah berbagi informasinya bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore Mbak.